warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. 13 tahun kita bersama Rasulullah pada periode dakwah di kota Mekah belum pernah menikmati sholat Jumat. Bisa dibayangkan kalau kita memulai dakwah sirri door to door untuk mengenalkan agama yang mereka anggap asing, saat mereka itu senang hidup mewah karena korupsi, kita malah tidak boleh korupsi. Kapan kayanya? Saat kita senang bohong, malah datang agama kita tidak boleh bohong. Door to door, dari rumah ke rumah. Bukan ujian yang kita terima, bukan dapat amplop, tapi dihina, diludahi, bahkan dimakar, hendak dibunuh. Yang pada akhirnya kita dapat perintah untuk dakwah bil jahri, dengan terang-terangan. Itu pun himpitan, tantangan, tambah lama tambah berat. Apa bahasanya? Uji nyali ya. Uji nyali Rasulullah itu ingin sholat di samping Ka'bah. Tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kumpul kayak humpimpa. Siapa yang berani meletakkan urinya unta, kotorannya unta di pundak Muhammad ketika dia nanti sujud, sampai begitu. Dan benar, ketika Rasul sujud, kotoran unta itu diletakkan di pundak Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Fatimah binti Rasul yang membersihkan ayahandanya itu, dan Rasulullah melanjutkan apa? Salatnya. Seperti itu kahanannya gitu. Maka jangankan menikmati sholat Jumat yang ada prosesi khutbah, untuk melaksanakan sholat jamaah saja sulitnya luar biasa. Kita baru bisa melaksanakan sholat jamaah itu kalau sudah berkumpul di tempat yang puncak gunung. Di sana ada sebuah rumah miliknya Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam. Baru kita tidak merasa terganggu dan kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Saya tidak tahu mendaki gunungnya itu butuh waktu berapa lama ya. Yang sekarang menjadi madrasah tahfidzul Quran. Kalau panjenengan sempat mendatangi tempat ini, ya Allah, anak baru usia 6 tahun, 7 tahun sudah hafal sampai 10 juz. Bahkan ada yang sampai 20 juz. Baru usia 13 tahun
sudah hafal 30 juz. Saya yang sudah usia hampir 90 tahun belum hafal-hafal gitu. Masya Allah. Kayaknya kondisi tidak memungkinkan kalau kita ini disyariatkan untuk melaksanakan sholat apa? Jumat. Jadi pada waktu hari Jumat kita tidak sholat Jumat, tetapi sholat apa? Duhur. 13 tahun di hari Jumat kita sholat apa? Duhur. Maka ketika kita diajak hijrah oleh Rasul ke Madinah, Masya Allah, sampai hari Rabu bermalam 2 hari, malam Kamis dan malam Jumat, suasananya berubah total, sangat kondusif. Sehingga pertama kali yang difikirkan Rasul, di mana ya ada tempat kita bisa berkumpul untuk menikmati sholat apa? Berjamaah. Suku Najjar ini menghadap Rasul, saya punya lahan ya Rasul, cuma sempit. Kata Rasul, kalau gitu hargailah. Dijawab, kami tidak minta harga, kami minta harga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Diwakafkan. Tanah wakaf itulah yang akhirnya dibangun masjid pertama kali di Madinah, dikenal Masjid apa? Kuba. Wujudnya apa? Ya tanah biasa dibatasi mukhiratir rahli, entah tingginya 30 cm atau 50 cm, kayak sandaran unta itu. Maka lahan yang sudah dibatasi sedemikian rupa sudah layak namanya apa? Masjid. Belum ada kubah, belum ada menara. Menara itu baru ada ketika kita di puncak kejayaan di bawah Khalifah dinasti Umayyah, khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Gara-gara kita dulu membaca hadis Bilal itu untuk mengumandangkan adzan, yakini matahari betul-betul apa? Tenggelam. Lah geografis Madinah itu kan dikelilingi gunung-gunung kayak tapal kaki kuda. Sehingga ketika ada isyarat kedatangan musuh, bahkan teman-teman kita ini yang sudah janji nanti kalau kita diserang nggak boleh ikut cawi-cawi, nggak boleh Pak. Presiden boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak. Keluar monggo, tapi kok bergabung dengan tentara apa? Quraisy. Sehingga perang ini lazim dinamakan perang Ahzab. Atas susulan Salman Al-Farisi, penduduk Persia ini, gimana ya Rasul, satu-satunya pintu gerbang ini kita gali parit, ribuan musuh tidak bisa memasuki kota Madinah. Cerdas, disepakati, dan Rasul sendiri ikut untuk membuat apa? Diberi semangat mereka. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan apa? Akhirat. Kayak kita itu sambil nyanyi maju tak gentar begitu, memberi semangat. Masya Allah. Itu Madinah. Maka Rasul bilang kepada Bilal, coba survei bangunan yang paling tinggi penduduk Madinah itu rumahnya siapa? Terus kamu naik
ke soto, bukan makan soto gitu, ke puncaknya ru'yat tenggelamnya matahari dari sana. Nanti kalau sudah tenggelam, kumandangkan azan dari soto itu, dari tempat burjun alin, bangunan yang tinggi. Tapi kalau qomat tidak perlu di atas, cukup di bawah. Maka kalau diteknologikan, kapan ya adzan itu pakai speaker atas, fungsinya memang untuk menyeru, memanggil umat. Tapi kalau sudah qomat tidak perlu, cukup apa? Corong di bawah, karena untuk kebutuhan teman-teman yang sudah hadir di masjid, apalagi untuk sholat. Ngapain harus corongnya ke atas? Jangan-jangan siar itu. Saya khawatir pikiran kita siar, tetapi justru endingnya mengganggu orang lain. Itu ceritanya. Dari hadis inilah dibuatkan yang namanya menara. Jadi menara itu budayanya umat Islam. Di Surabaya ini ada masjid rapat takmir bikin menara, nggak usah. Ngapain ikut-ikut Yahudi begitu? Bukan kita yang ikut Yahudi, yang ikut kita dianggap efektif, kemudian dikasih lonceng gitu. Maka untuk mengundang yaitu tang teng tang teng. Kok lama sekali ya, jamaah gak krungu. Itu ceritanya. Jadi ini murni budayanya umat Islam. Kalau tidak percaya, cari ensiklopedi kuno. Di mana bangunan ibadah mereka yang ada menaranya? Tidak ada. Itu budayanya umat Islam. Baru nanti rumah ibadah mereka ikut-ikutan umat Islam. Itu ya Allah, kalau kebetulan yang wakaf tanah itu panjenengan kita, wakafnya saja sudah punya nilai ibadat. Nah kok ketika kita mewakafkan masjid ini kemudian dipakai untuk sholat, orang memfasilitasi ibadah itu akan kecipratan dapat tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit. Ini tidak main-main masjid. Mulianya sampai dikatakan Rasul, sholatun fi masjid ya man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fi rak'ataini kana ka ajri luar biasa. Nah, saat bermalam itu ya namanya kita ini baru kenalan dengan penduduk asli, mulai ada rembukan. Rembukannya apa ya Rasul? Orang-orang Yahudi itu punya hari kemuliaan. Orang-orang Nasrani juga punya hari kemuliaan. Kita kok nggak punya ya Rasul? Diskusi, terkejut. Kita tidak pernah tahu ketika di Makkah gitu. Maka ketika melihat begitu, Masya Allah, saya coba tanya mereka, hari rayanya apa? Ada yang menentukan Sabtu, Sabat. Ada yang menentukan apa? Ahad. Padahal di kitab mereka yang terdahulu hari Jumat. Tapi mereka merubahnya. Tidak lagi hari Jumat, tetapi hari apa? Sabtu dan Ahad. Apa persepsinya? Teologi mereka
Tuhan Allah itu menciptakan makhluknya selama 6 hari gitu. Hari yang ke-7 Tuhan libur gitu. Iya, bagi orang-orang Yahudi mulai kerja itu hari yang pertama Ahad, dilanjutkan hari yang kedua Senin, hari yang ketiga Selasa gitu. Hari yang keempat Arbi'a, Rebu, begitu. Kelima apa? Khomsa, Kamis, gitu. Jumatnya dihapus, nakal. Nah, hari ke-5 itu Tuhan selesai berbuat. Hari yang ke-7 Tuhan apa? Istirahat. Nah, istirahat Tuhan dijadikan hari raya, libur kita. Maka yang liburnya hari Sabtu berarti ngikuti siapa? Yahudi gitu. Lah, kelompok Nasrani enggak. Tuhan bekerja itu bukan mulai hari Ahad, hari Senin. Sehingga hari keduanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malah Sabtu itu banyak lemburan. Baru istirahat hari apa? Ahad. Ditandai dengan apa? Libur, hari raya. Coba kalau sampean hidup sama Rasul pada waktu itu, bingung enggak kira-kira? Sing bener endi? Alhamdulillah, kata Rasul, kita yang ditunjuki Allah. Yang namanya hari mulia itu bukan hari libur, bro, gitu. Allah itu tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah libur. Kullu yaum huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah itu super sibuk. Masya Allah. Bahkan Allah tidak pernah tidur, apalagi nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mau sampai jadi Allah, kalau ngantuk, kalau tidur. Kalau Allah ngantuk sekejap saja, sedetik saja, berapa banyak hamba ini yang berbuat baik tidak tercover. Atau kebalikannya, berapa hamba berbuat maksiat juga tidak tercover. Kemuliaan bukan dipersepsikan seperti itu. Adalah hari yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar bukan Sabtu, bukan Ahad, tetapi hari apa? Jumat. Dan mereka sebenarnya sudah tahu sebelumnya. Mereka rubah dengan tangan mereka apa? Sendiri. Jumat pagi dari Kuba kita mulai berangkat bersama Rasul menuju pusat Madinah yang jaraknya tidak lebih dari 5 kilo. Baru saja perjalanan mungkin kira-kira 1 kilo lebih sedikit, kita diajak berhenti oleh Rasul. Alhamdulillah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di tempat ini kita berhenti, kita membuat masjid bersama Rasul. Babak pertama kali kita melaksanakan sholat apa? Jumat. Wujudnya apa? Yaitu tadi bumi Allah yang dibatasi dengan mukhiratir
rolling. Bayangkan kalau kita berangkat jam 6 sampai di tempat setengah 7, kemudian jam setengah 12 kita sudah mulai gunakan. Bangun masjid berapa menit Pak? Berapa jam? Dan tidak dibantu jin loh Pak. Enggak, kalau bantu jin sebelum kokok ayam sudah jadi Pak. Itu ceritanya. Kira-kira sudah ada menara? Belum Pak, pada waktu itu. Sehingga sampai detik ini masjid ini dinamakan masjid apa? Jum'ah. Panjenengan kalau dari Masjid Kuba kelihatan kok yang namanya masjid apa? Jum'ah. Pengalaman saya sekeluarga bersama istri, anak dari Kuba jalan kaki, tidak sampai 15 menit sudah nyampe, padahal jalan sambil santai. Sayang banyak jamaah haji dan umroh yang tidak tahu. Kenapa? Rute destinasi ziarah tidak melewati itu. Melewati mana? Melewati perkebunan kurma. Kemudian setelah sampai supirnya menghilang. Kenapa? Makin lama supirnya di situ, baksisnya makin banyak. Kenapa? Jamaahnya banyak beli kurma, supirnya dapat fee, makanya menghilang. Habis waktu di pasar apa kurma, akhirnya destinasi yang lain, terus pokoknya lewat sholat buyar gitu. Pinter supirnya itu. Kayak saya supir travel, saya mampirkan di ya entah rumah makan apa gitu. Kira-kira dapat makan enggak Pak saya gitu. Itu ceritanya. Tidak dilewati. Apa salahnya nanti mandiri, entah jalan kaki atau naik taksi, monggo, biar menikmati tempat-tempat yang bersejarah sambil mengingat, oh ini masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul untuk pelaksanaan salat apa? Jumat. Nah, dari kasus seperti ini kita sudah bisa mengambil pola pikir. Pola pikirnya apa? Di hari Jumat itu sholat aslinya sholat apa? Duhur. Bagi yang bisa menikmati hari raya Jumat, monggo menikmati hari raya Jumat. Bagi yang uzur, yang gagal menikmati, kembali ke apa? Asalnya sholat duhur. Bagi laki-laki yang tidak sakit, diwajibkan oleh Rasulullah. Tapi bagi wanita diwajibkan atau tidak? Tidak. Jadi hak Jumatannya sama, nilai syariatnya dibedakan. Bagi laki-laki nilai syariatnya nanti yang tidak sakit, tidak punya udzur, hukumnya wajib. Bagi perempuan hukumnya tidak wajib. Tidak bisa kesetaraan gender. Saya didatangkan di NTB itu menghadapi komunitas wanita itu wajib apa? Jumatan Pak. Kenapa wajib Jumatan? Quran mewajibkan Jumat dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Lah setiap ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu konotasinya kesetaraan gender. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumat, berarti kesetaraan gender. Maka kalau ada hadis yang berlawanan dengan ayat ini, yang didulukan Quran atau hadis, gagal saya. Tidak mungkinlah Quran bertentangan dengan hadis. Mereka bagaimanapun Quran dikedepankan terhadap hadis.
Itu andekan hadisnya sahih. Dalam pandangan mereka, hadis yang mewajibkan itu tidak sahih. Bayangkan hadisnya diriwayatkan Tariq bin Syihab. Lah kok langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu menjadi hak dan wajib bagi setiap muslim kecuali empat. Empat itu siapa? Laki-laki yang sakit, perempuan, anak, dan hamba saya. Hamba saya ingin Jumatan, izin dulu, diizinkan, ahlan wa sahlan. Tidak diizinkan, jangan cari-cari kesempatan menghindar dari Tuhannya. Tidak bisa diwajibkan. Nah, hadis ini dalam pandangan mereka dhaif, karena dikeluarkan Abu Dawud sendiri yang komentar, Tariq bin Syihab memang pernah melihat Rasul tapi tidak pernah mendapatkan ilmu mulazamah atau belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan dia orang Yaman, pergi haji ketemu Rasul, habis haji langsung pulang, tidak pernah ngaji sama Rasul. Berarti sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus, hadisnya apa? Dhaif. Sudah dhaif, diyakini bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu ceritanya. Nah, ketika saya paham, saya baru komentar. Saya dengan Tuan Guru, Pak Yai dikenal dengan apa? Tuan Guru. Tuan Guru, mohon maaf. Di mana Al-Quran mewajibkan laki-laki perempuan Jumatan? Yaitu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Mana kata-kata wajibnya? Gitu. Ya perintah itu. Asal perintah hukumnya wajib. Oh gitu cara istinbat hukumnya. Saya tanya lagi, Tuan Guru, kok bisa ya ayyuhalladzina amanu kesetaraan gender laki-laki dan perempuan? Wah, ngamuk, Pak. Ini Al-Quran gitu. Tidak main-main ini Quran. Iya. Yang akhirnya menyimpulkan laki-laki perempuan wajib itu kenapa gitu? Ya ini Quran berlaku laki-laki untuk perempuan. Memangnya kenapa? Ya mohon maaf, karena yang menerjemahkan sampean laki-laki gitu. Ngamuk. Kalau saya perempuan kenapa? Gitu. Kalau sampai perempuan tidak akan mewajibkan. Kenapa? Nah, itulah karena sampai laki-laki. Coba kalau sampean perempuan hari ini melahirkan 40 hari masa nifas habis, sampean diwajibkan Jumatan, bisa apa tidak? Kenapa tidak bisa? Nah, itulah karena laki-laki itu. Lah anak sampean usia 40 hari ini sampai bawa kemana gitu loh? Apa dimasukkan kresek dibawa ke masjid gitu. Ya dititipkan. Loh, dititipkan kemana? Wong laki-laki perempuan semuanya Jumatan. Dititipkan siapa kira-kira? Bingung Pak. Iya. Nah, terus bawa bayi 40 hari itu apa gampang? Bawa apa lagi? Waduh. Ya termosnya, ya kaleng susunya, ya waduh. Terus dibawa ke masjid ditaruh mana gitu. Apa dititipkan gitu? Bingung Pak. Iya begitu.
Enak Pak. Orang itu kalau ilmunya cepat, emosinya tinggi Pak. Sama titeni ya. Maka nanti ngamuk-ngamuk, ayo cepat. Kalau ilmunya luas, bisa meredam emosi, bisa ngontrol gitu. Masya Allah. Gitu. Saya ingatkan, Thariq bin Ziyad sahabat sudah menyaksikan Rasul. Kaidah ilmu hadis itu kalau terputus betul namanya mursal sahabi, dan seluruh hadis mursal sahabi hukumnya sahih. Atas kaidah tidak mungkin sahabat dusta atas nama Rasul. Ketemu akhirnya hadis itu bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga dikeluarkan oleh Hakim. Lah di dalam riwayat Hakim dari Thariq bin Ziyad, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Rasulullah. Oh, kalau begitu Abu Musa al-Asy'ari memang didelegasikan Rasulullah ke negeri Yaman menggantikan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad di-rolling ke wilayah Roba. Nah, Abu Musa inilah yang mendapatkan hadis dari Rasul, disampaikan kepada muridnya Thariq bin Ziyad. Tanpa Abu Musa saja hadisnya sahih, apalagi adanya Abu Musa ini menambah hadisnya apa? Sahih. Nah, kalau sudah sahih, tidak mungkin dibenturkan Quran dan hadis. Jadi hak untuk Jumatan sama. Laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Nilai haknya Rasul yang membedakan. Laki-laki tidak punya udzur, hukumnya apa? Wajib. Perempuan walaupun tidak punya udzur, hukumnya tetap apa? Sunnah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, dikembangkan. Udzur apa saja yang membuat laki-laki ini tidak bisa menikmati sholat Jumat? Lah kalau sudah kena udzur, solusi Rasul apa? Itu loh. Laki-laki sakit, kemudian dia tidak diwajibkan Jumat. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Gagal menikmati hari raya, kembali ke asal. Asalnya sholat apa? Zuhur. Enak kalau sudah punya kerangka teori yang jelas gini, enak. Sedemikian pula perempuan kan tidak wajib, sehingga tidak ikut Jumatan. Apa yang dilakukan mereka? Sholat apa? Zuhur, gitu. Mereka tidak bisa menikmati, entah alasan apa, atau alasan tidak diwajibkan misalnya. Masya Allah. Saya bayangkan kalau wanita diwajibkan, Masya Allah. Pak Yai, kalau sampai perempuan, sampai janda, tidak punya mahram, diwajibkan ke masjid, belum sampai masjid dibakar serigala. Lu iya, wong Madinah itu hutan belantara. Zaman Rasul kan hutan belantara. Maka jamaah haji, saya bilang itu jangan coba-coba keluar sendirian, karena ada image yang keluar sendirian sama dengan wanita sendirian di embong bunder waru jam 1 malam. Berarti siap di apa? Dimasak. Oh, jangan jam 1 malam Pak, terlalu mahal. Cari menjelang subuh murah gitu. Oh no, daripada tidak laku gitu. Masya Allah, itu persepsi di awal Islam. Tapi nanti alhamdulillah di bina Rasul kita temukan banyak wanita yang keluyuran sendirian, tidak dilarang oleh Rasulullah. Saya temukan itu beberapa hadis, wanita coba Aisyah, gak usah yang lain. Malam hari suaminya keluar tanpa izin. Siapa suaminya? Rasulullah.
Begitu keluar itu Aisyah sudah bercemburu, paling nambokno. Lu iya. Begitu Rasul keluar dikuntiti sendirian. Diketahui tidak oleh Rasul? Pasti diketahui. Tiba ya apa? Nyelindung nang baki. Pikiran Aisyah ngerti nak ikuti. Paling nang baki sih mari ngono metu baki lanjut itu nanti. Didiam kedinteni Pak. Buar mulai dia mendahului orang pura-pura tidur. Diketahui tidak oleh Rasul? Ketahui. Aisyah pencemburu begitu. Iya, kapan tuh gerabak-gerabak jatah saya kok nggak ada? Curiga. Laki-laki kamu no. Sasarannya Ummu Salamah. Iya, bahenal Ummu Salamah itu. Sampai dia ke rumah Salamah dilabrak, kok nggak ada tanda-tanda ya? Balik pulang sendirian, Pak. Gerabak-gerabak lagi, tangannya menyentuh Rasul ketika beliau sedang sujud. Allahu Akbar, ya Allah. Kamu dalam kondisi gitu ya Rasul, saya dalam kondisi beda ya Rasul. Kapan ibu-ibu dapat suami kayak Rasul gitu ya Allah? Kenapa no kualai tengok ono ambil rotan. Pak nanti masuk angin menengok. Aku lagi cari ngisi pay oleh wangsit ngono. Ya Allah, suami sekarang Pak, ya Allah. Itu ceritanya. Jadi banyak saya temukan hadis itu, mungkin suasana sudah kondusif. Nah, sehingga nanti punya keyword kata kunci yang mampu menikmati hari raya ahlan wa sahlan. Kalau nanti ada udzur, kembali ke asal. Udzurnya apa lagi? Tertidur. Hari mulia gini tidur, baru bangun jam 2 siang. Ya Allah. Bangun mandi itu loh, Masya Allah jam luhur. Nanti kira-kira Jumatan gak ada sudah. Gagal menikmati hari raya. Solusinya kembali ke asal. Di hari Jumat diwanti-wanti jangan ada bepergian gitu. Emang kalau bepergian nanti tidak bisa kumpul bersama umat, bisa menikmati hari raya. Nah kok tugas kita harus bepergian? Karena kita dalam bepergian kita dapat apa? Rukhsah. Karena dapat rukhsah kembali ke asal. Asalnya sholat duhur. Itu. Kita haji wada sama Rasul. Nah, ketika kita berada di Namiro, pintu gerbangnya Arafah, waktu duhur datang. Pas waktu itu hari apa? Jumat. Kita bersama Rasul salat Jumat apa tidak? Dalam hadis, pas wukuf kita hari Jumat, kita bersama Rasul pada waktu itu salat Jumat atau tidak? Enggak. Kenapa enggak? Spekulasinya kita sedang bepergian, ada. Kita menghadapi masakoh, ada. Karena adanya hadis la idaini fi yaum, bisa. Tidak seharusnya kita menggapai 2 hari raya dalam 1 hari, bisa. Nah, karena kita tidak mengambil yang namanya hari Jumat, kembali ke asal, sehingga kita sholat zuhur sama sholat asar dijamak dan dikosor. Sholat 2 rakaat sholat zuhur, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat dijamak takdim dan dikosor. Ini mempertajam analisa yang tidak mampu menggapai hari raya Jumat, kembali ke asal. Udzur yang lain,
Di hari Jumat mestinya kita menikmati hari raya. Hujan. Hadis loh ya ini ya. Hujan. Kalau kita hujan, bisa tidak kumpul di Masjid Nabawi? Tidak bisa, Pak. Masjid Nabawi yang saya lihat pada zaman Rasul itu areal begini, bagian depan ini ada plengsengannya, bagian belakang ada plengsengannya, tengahnya terbuka. Itu gambar masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul. Saya punya bukunya, Pak. Sejak awal sejarah Masjid Nabawi mulai dibangun Rasul sampai perkembangannya sampai terakhir oleh Raja Sulaiman. Salman. Sampai penguasa Salman. Setiap tahunnya punya saya bukunya, Pak. Nah, kalau hujan, apalagi ini dari pelupa kurma. Kebanjiran enggak kira-kira? Kebanjiran. Mestinya kita kumpul bersama, berhari raya bersama. Kok ada udzur hujan? Juru azan itu oleh Rasul suruh nambahi. As-salatu fi rihalikum. Nah, begitu. Gagal kita menikmati hari raya Jumat. Sekarang sholatlah kalian sendiri di rumah masing-masing. Sholat apa, Pak? Zuhur. Sholat zuhur. Gagal menikmati hari raya, kembali ke asalnya sholat apa? Zuhur. Andaikan Rasul masih hidup, kok ada udzur, ada wabah yang dianggap bahaya, namanya apa? Corona. Apalagi koroni, apalagi macam-macam variannya, Pak. Gitu. Membuat kita gagal kumpul di masjid. Kalau gagal menikmati hari raya, solusinya apa? Kembali ke asal. Maka saya terkejut ketika ada fatwa sholat Jumat di rumah. Lah teman saya ini gimana Ustadz mempraktekannya, Ustadz? Kenapa? Lah saya kok sendirian ya Ustadz gitu. Khotibnya siapa? Terus muadzinnya siapa? Kalau perlu kayak teman samping itu bilangnya sopo. Padahal yang namanya Jumat itu mbahnya jamaah gitu. Sehingga kitab kuning dulu tidak boleh. Satu desa ada 2 masjid dipakai apa? Sholat apa? Jumat. Di desa ini berapa masjid, Pak? Nah, bertentangan dengan kitab kuning. Gitu. Itu ceritanya. Ya saya didatangi oleh teman. Gimana Ustaz? Sampai minta fatwa sesuai dengan saya atau kitab kuning gitu. Kitab kuning nggak boleh. Tapi kalau nggak oleh Ustaz, eman masjidnya gede Ustaz gitu. Ya, saya kan minta dasar kitab kuning gitu. Nah, kitab putih lain gitu. Itu ceritanya. Insyaallah. Sehingga inilah yang sejak awal tidak cukup. Fatwa itu bahasa instruksi, tolong tindak lanjuti aplikasinya. Nah, kalau kita menyuruh orang Jumatan di rumah, tata caranya gimana? Tunjukkan, gitu. Tata caranya begini. Pertama, Anda adzan sendiri. Nah, kemudian kedua, Anda ambil teken, nah, gitu ya. Kemudian naik ke mimbar. Siapa pendengarnya? Malaikat. Misalnya gitu. Ada aplikasinya. Kita sering dapat bahasa intrusi, Pak. Berkaitan dengan kondisi seperti ini, mari kita melaksanakan apa? Qunut nazilah. Tapi enggak dikasih apa?
caratannya apa, terus yang dibaca apa gitu loh. Misalnya dulu ketika Irak diserang oleh sekutu, kita diinstruksikan untuk kunut apa? Nazilah, tapi tidak dikasih jutlaknya. Maka jangan kaget di Masjid Al-Falah itu, Pak, kunutnya Allahumma ahlik amrikiyin, Allahumma ahlik Australiyin. Itu, Pak. Saya enggak mengamini, Pak. Kenapa Ustaz enggak mengamini? Memang semua orang Amerika jelek? Banyak yang baik. Iya ya. Terus gimana, Pak? Ganti dong. Allahumma ahlik George Bush. Nah, gitu. Allahumma ahlik John Howard, gitu. Itu yang biangnya itu. Jangan, tidak semua orang Amerika jelek. Lah kebetulan saya baru operasi milik lensanya Amerika, gitu loh. Itu ceritanya. Jadi kita diperintahkan tapi tidak dikasih apa? Jutlak. Terjadi krismon. Terus suruh doa apa yang namanya kunut nazilah. Yang disalahkan ini sopo gitu loh. Yang didoakan kehancuran sopo gitu. Sampai saya tanya, siapa yang nanya? Biangnya Soros. Sudah, Allahumma ahlik Sorosun. Itulah yang saya ceritakan. Ngaji hadis tidak cukup hadis instruksi, tidak lanjuti hadis apa? Aplikasi. Kasihan, kita perintah mereka, ini kondisi darurat supaya Jumatan di rumah, tapi tidak dikasih jutlak. Bagaimana Jumatan di rumah? Termasuk instruksinya Idul Fitri di rumah, gitu loh. Saya cari video tokoh kita yang Idul Fitri di rumah itu kayak opo kira-kira. Belum nemukan saya, Pak. Jangan-jangan yang menginstruksikan tidak sholat, Pak. Karena pandai menyuruh tapi tidak pandai memberikan contoh. Mestinya apa? Beri mereka instruksi, beri mereka jutlak untuk bisa menjalani apa? Instruksi, baru efektif. Maka buku yang saya tulis itu sekedar mempertanyakan, kalau harus sholat Jumat di rumah, caranya gimana? Mudah-mudahan itu bisa membingungkan. Kalau membingungkan nanti mengevaluasi instruksi. Kalau menurut hemat saya, kalau sudah ada udzur, tidak bisa menikmati sholat Jumat, kembalilah ke asal. Asalnya adalah sholat apa? Zuhur. Nggak mungkin kayaknya sholat Jumat di rumah, kos-kosan sendirian gitu. Keluarga besar aja susah, Pak. Susah. Nanti sopo sing jadi imam, sopo sing jadi makmum. Itu cerita-cerita yang sering saya alami. Ada instruksi tapi tidak ada aplikasinya. Maka kesimpulannya, kira-kira nanti kalau ada udzur, entah wabah, entah perang, entah hujan, kita ini gagal menikmati kumpul bersama di masjid, kira-kira bisa nggak Jumatan di rumah? Nggak bisa. Alhamdulillah sudah pandai menyimpulkan, gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.